Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wularama Prastiwi, NPM 20130240434, Prodi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi atau bisa disebut juga dengan sistem regulasi atau sistem saraf merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk meregulasi atau mengatur segala aktivitas tubuh. Baiklah, kita akan menuju ke struktur sel saraf. Nah, sel saraf itu merupakan neuron atau nama lainnya itu adalah neuron. Jadi sel saraf ini berfungsi untuk penyusun dari suatu sistem saraf yang berfungsi dalam mengatur segala aktivitas tubuh, baik dari otot maupun dari kelenjar ataupun sistem hormon. Nah, sistem saraf pada manusia, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi, itu tersusun atas miliaran sel saraf yang disebut dengan neuron. Dapat kita lihat bahwa pada gambar itu terdapat struktur sel saraf atau struktur of a typical neuron. Yang pertama itu adalah dendrit. Nah, dendrit ini terdapat di badan sel. Nah, dapat kita lihat dendrit ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau mendapatkan suatu rangsangan dari luar yang akan diteruskan ke badan sel. Nah, badan sel ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah nukleus dan sel body. Nah, nukleus ini berfungsi untuk mengatur kerja suatu sel saraf, mengatur seluruh kegiatan yang ada di sel saraf tersebut. Lalu ada sel body ini juga ada penyusunnya, yaitu dinamakan dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini berfungsi dalam untuk mekanisme dalam penghantar suatu rangsangan. Lalu ada akson. Nah, akson ini berfungsi dalam meneruskan rangsangan yang dibawa oleh dendrit tadi ke badan sel akan diteruskan ke efektor. Nah, efektornya itu berupa kelenjar dan otot. Lalu di sini ada sel sekuans, sel myelin, dan nodus Ranvier. Nah, pada nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat penghantar suatu rangsangan melalui suatu mekanisme rangsangan, proses terjadinya suatu gerak. Lalu di sini terdapat akson. Nah, akson ini berfungsi untuk penghubung antara sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya. Jadi di sini akson merupakan suatu struktur yang penting karena untuk bisa saling berkomunikasi antara satu sel saraf yang lain dengan sel saraf yang lainnya. Lalu, nah di sini terdapat sel saraf berdasarkan fungsinya. Jadi sel saraf berdasarkan fungsinya tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, yang ketiga adalah sel saraf konektor. Yang akan kita bahas pertama adalah sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik itu merupakan suatu sel saraf yang berfungsi setelah kita menerima reseptor atau rangsangan dari luar akan diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, lalu ada sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik tersebut setelah impuls yang diterima oleh otak atau sumsum tulang belakang akan diteruskan ke efektor. Nah, efektornya itu berupa otot dan kelenjar. Lalu yang ketiga sel saraf konektor. Nah, sel saraf konektor ini berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Nah, sel saraf konektor ini juga berperan penting dalam suatu proses terjadinya gerak, terutama adalah gerak refleks atau gerak tak sadar. Baiklah, nah di sini kita akan membahas tentang proses terjadinya gerak. Nah, proses terjadinya gerak itu ada dua. Yang pertama itu adalah gerak sadar dan gerak refleks. Nah, gerak sadar ini merupakan gerak yang bisa kita sadari dan kita bisa merasakan apa yang kita akan aktivitas atau yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu reseptor atau rangsangan yang dari luar yang setelah kita terima akan diteruskan ke otak melalui sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari luar ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Nah, di sini
rangsangan tersebut diolah menjadi impuls lalu disampaikan atau diteruskan ke efektor yaitu otot melalui sel saraf motorik. Nah, begitu cara gerak sadar yang terjadi atau suatu proses yang dilakukannya. Lalu di sini ada gerak refleks. Nah, gerak refleks ini dapat kita ambil salah satu saat kita menyentuh benda panas, otomatis tangan kita langsung menghindarinya atau langsung akan tidak menjauhkan diri dari benda panas tersebut. Nah, di sini cara kerjanya bagaimana? Di sini suatu rangsangan atau reseptor yang telah diterima yaitu impuls akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui sel saraf sensorik. Nah, di sini gerak sadar yang berperan penting dalam suatu sistem saraf pusatnya adalah sumsum tulang belakang karena berfungsi untuk mempercepat penghantar rangsangan ke efektor. Lalu setelah rangsangan masuk atau diteruskan ke sumsum tulang belakang akan diolah, lalu menghasilkan impuls dan akan diteruskan ke efektor yaitu otot melalui sel saraf motorik. Lalu kita akan membahas tentang susunan sistem saraf. Jadi di sini susunan sistem saraf ini ada sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang, dan yang kedua itu sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar otonom. Yang pertama itu sistem saraf pusat yang bagian otak berfungsi dalam mengolah informasi, menerima informasi, lalu menyampaikan informasi, lalu memberikan perintah informasi ke suatu organ. Nah, pada sumsum tulang belakang ini juga ada beberapa bagian penting dalam suatu aktivitas, yaitu yang setelah kita tadi jelaskan, yaitu tentang proses terjadinya gerak refleks. Lalu yang kedua itu sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini berfungsi untuk memerintahkan atau menyampaikan rangsangan ke seluruh organ. Yaitu yang pertama, sistem saraf sadar atau somatik itu terdiri dari dua sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf spinal, yaitu terdiri dari sumsum tulang belakang dan sistem saraf kranial, yaitu otak. Yang kedua sistem saraf tidak sadar, yaitu atau otonom. Kita ini tadi adalah sistem saraf pusat yang bagian otak dan sumsum tulang belakang. Setelah dijelaskan, yaitu otak berfungsi dalam menerima informasi, menyampaikan informasi dan mengolah informasi dan memberikan perintah ke suatu organ. Dan juga di sini ada sumsum tulang belakang yang berfungsi dalam cara kerja gerak refleks dan memerintahkan suatu rangsangan atau impuls ke seluruh organ. Nah, di sini tadi ada sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu atau dikatakan dengan sistem saraf tak sadar itu dibagikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah parasimpatetik dan simpatetik. Jadi, sistem saraf parasimpatetik dan simpatetik itu merupakan suatu kerja yang antagonis, jadi saling berlawanan. Mengapa? Karena parasimpatetik itu berfungsi untuk memperlambat suatu kerja rangsangan atau suatu kerja organ. Sedangkan simpatetik itu mempercepat suatu kerja organ atau rangsangan yang telah diterima. Nah, di sini parasimpatetik ada beberapa fungsi, yaitu membesarkan pupil, menstimulasi cairan ludah, menurunkan frekuensi detak jantung, membuat bronkiolus berkontraksi, menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik, menstimulasi pengeluaran cairan empedu, membuat kantung empedu berkontraksi. Lalu pada simpatetik yang mempercepat suatu kerja organ seperti mengecilkan pupil, mencegah pengeluaran cairan ludah, meningkatkan frekuensi detak jantung, membuat bronkiolus itu berelaksasi, mencegah sekresi dan gerak peristaltik, mengubah glikogen menjadi glukosa, mensekresi adrenalin dan noradrenalin, dan mencegah kantung empedu berkontraksi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sistem koordinasi.
terutama pada struktur sel saraf dan susunannya sistem saraf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.